Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Chris Channel. Dan hari ini hari Rabu guys. Sekarang jam 5. Ya, kita memulai hari dengan produktif ya guys. Ini wajah-wajah tidak tidur. Jadi guys, kita sekarang sudah berada di Pangkalan Bun. Sekarang posisinya kita ada di kos Ngoding Ilmu, tempat saya tinggal di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun. Jadi guys, pada kesempatan kali ini kita mungkin hanya akan ngobrol saja sambil review, sambil mengecek kameranya jika dipakai untuk video bagus atau tidak. Ya, sebelumnya jika kalian mengikuti channel ini, kita juga sudah beberapa kali membuat video menggunakan HP ini dan lumayan ya guys, praktis, simple, dan gambarnya cukup bagus. Ya, mungkin ini akan membuat kita lebih produktif untuk membuat konten-konten menarik ke depannya, supaya channel ini lebih aktif lagi guys. Yang didirikan sebelumnya, channel ini didirikan pada 2020. Pada saat itu tepatnya waktu pandemi ya. Waktu pandemi gabut, tapi sampai saat ini channelnya masih 1000 subscriber. Ya, alhamdulillah kita sudah mencapai 1000 subscriber. Dan terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah setia pada channel ini. Dan review lagi, flashback sebelumnya, kita sebelumnya membuat channel ini untuk keseharian ya, untuk vlog. Terlihat bahwa channel sebelumnya itu tentang wawancara juru kunci. Kemudian kita membuat channel tutorial yang membuat konten tutorial yang membuat channel ini bisa naik dan bisa banyak subscribernya. Bahkan viewers tertinggi merupakan konten mapping. Nah, cuman di sini saya cukup galau ya guys, untuk kedepannya ini apakah channel ini akan tetap bertahan di konten mapping, karena ya memang di channel ini paling laris itu konten mapping, dan bahkan banyak customer yang saya dapatkan dari YouTube. Jadi selain saya membuat konten edukasi mapping, channel ini juga berfungsi dalam marketing di Mondo Mapping Store. Nah, untuk ke depan kali ini apakah kita akan fokus ke mapping atau kita akan beralih ke hal yang lain ya guys. Dan mungkin terlihat cukup kurang konsisten ya guys, karena pada beberapa konten terakhir yang saya upload merupakan konten seputar keseharian ya, seperti wedangan, kemudian review tempat, kemudian kumpul dengan keluarga, ya lebih ke pribadi seperti itu. Tapi ya itu merupakan konten yang paling mudah, karena kadang untuk membuat konten edukasi mapping itu juga perlu kita kuasai juga terkait materi, karena jika kita sampai salah dalam memberikan edukasi itu juga cukup fatal ya guys ya. Tapi mungkin ya, kalau teman-teman masih mensupport channel ini, yaitu khusus channel mapping, ya mungkin kita ke depan nanti selain kita akan memberikan konten tentang keseharian Mr. Chris di Kalimantan, kita akan coba membuat dari awal lagi. Maksudnya kita akan memberikan edukasi mendasar terkait aplikasi ArcGIS atau terkait tentang mapping, pemetaan, cara membuat peta, dan hal-hal lain yang terkait dengan peta. Nah, kemudian kembali lagi ke topik channel ini, yang mana di tagline-nya itu merupakan geographer, mapping, dan traveler ya guys ya. Yang mana itu merupakan dasar dari ilmu yang saya miliki, yaitu
Saya dari jurusan geografi dan saya menguasai mapping, dan saya suka dengan traveling alias jalan-jalan. Cuman kadang beberapa waktu kita tidak mendokumentasikan kegiatan ketika kita jalan-jalan ya. Tapi karena beberapa hari ini saya cukup stres guys. Jadi beberapa hari ini sirkulasi tidur, pola tidur itu tidak teratur guys. Jadi ini susah nih, gimana nih. Jadi karena kemarin mungkin sempat stres ya, sempat terserang masalah ya, jadi sempat beberapa kali stres. Akhirnya kita sering kali tidak tidur, bahkan hari ini pun kita belum tidur guys. Bayangkan gimana ini, sampai mata ini seperti mata panda. Ini sebenarnya kebiasaan yang kurang ya guys ya, kebiasaan yang buruk ya. Ini bisa membahayakan kesehatan dan ya gimana ya guys, karena tidak bisa tidur guys. Ya mungkin kalian yang memiliki masalah insomnia, tidak bisa tidur, bisa komen bagaimana saran untuk Mr. Chris ini supaya kita bisa produktif, bisa membangun habit yang baik, dan bisa buat konten-konten menarik, edukatif, dan bermanfaat untuk kalian semua ya. Kemudian guys, sebenarnya lucu juga ya guys, saya tadi baru saja melihat video-video lama ya, dan cukup menghibur ya, cukup mengembalikan karakter saya ya. Karena ya mungkin kalau kalian yang kenal saya, teman-teman saya itu cukup gemblung ya, saya cukup gemblung ya yang mengenal saya. Dan saya juga tadi tertawa sendiri melihat video lama, ternyata lucu juga ya. Dan kerendeman diri saya yang sering membuat konten tuh, ternyata ketika dilihat itu juga ya beberapa ingatan-ingatan masa lalu, beberapa ingatan tentang diri saya yang seperti apa diri saya itu mulai ya kembali keberanian untuk mencoba, tidak memikirkan hal yang ini nanti berhasil apa enggak. Itu merupakan hal yang penting ya, dan yang sekarang tuh mungkin saya lupakan. Karena melihat video saya, akhirnya saya mulai tergerak lagi. Apalagi ya sekarang kan saya berada di Kalimantan ya guys ya, sekarang baru merantau, dan ini bagi para perantau mungkin cukup berat ya. Dan seperti yang saya rasakan, merantau itu ya pastinya rindu, kemudian sendiri, itu pasti dirasakan oleh para perantau, dan ini cukup berat ya. Jadi keseimbangan psikis itu perlu dijaga, kewarasan diri itu perlu dijaga. Kalau sampai tumbang dalam artian stres atau sedih, galau, itu ya pasti akan menghambat produktivitas ya. Apalagi ini yang saya rasakan ya, sampai tidak bisa tidur, kemudian sampai kerjaan molor, kemudian tidak fokus. Itu karena efek dari keseimbangan psikis yang tidak stabil atau kewarasan yang terganggu ya, seperti itu. Tapi karena melihat video-video lama ya, sepertinya menarik di YouTube ini, menarik dalam artian ya ternyata selain ya kalau misal sudah monet bisa menghasilkan uang, ternyata juga kita bisa mengingat diri kita di masa lalu ya. Nah, saya baru saja melihatnya dan ternyata asik sekali ya. Ya mungkin ini ya, video kali ini juga ketika suatu saat nanti 10 tahun, 1 tahun ke depan, 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun ke depan saya menjadi seperti apa, itu merupakan sebuah pencapaian luar biasa ya. Jadi ada progres ya, karena dokumentasi diri selalu diabadikan, khususnya masa lalu, hari ini, dan seterusnya ya. Jadi kita
kita pun bisa mengevaluasi hari ini tuh kekurangannya apa dan sebelumnya seperti apa. Itu merupakan ya perbincangan kita kali ini ya guys, mungkin sedikit sharing, dan jika bermanfaat atau mungkin yang kalian rasakan serupa dengan saya, teman-teman bisa komen seperti apa, dan harapannya ya semoga kita bisa selalu upload karena ya itu sebuah proses ya guys. Oke guys, kira-kira untuk konten-konten selanjutnya kita harus upload apa guys? Jangan lupa komen, like, dan share ke teman-teman kalian semua jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa subrek. Oke, mungkin itu saja guys sharing kita kali ini, dan see you guys.